lestarikan seni dan budaya, warisan yang harus kita jaga, kekayaan kebanggaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang kami hormati selaku CGP Angkatan 11 Ustadz Iwan Ridho, yang kami hormati juga seluruh ustadz-ustadzah yang hadir pada kesempatan hari ini. Saya selaku MC akan membacakan susunan acara yang akan kita lalui bersama. Yang pertama pembukaan, yang kedua nanti tilawah Al-Quran, yang ketiga menyanyikan Indonesia Raya, yang keempat inti diseminasi, yang kelima penutup. Agar acara kita barokah, mari kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua tilawah Quran, beberapa ayat yang akan disampaikan oleh Ustadz Khalis. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairun laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Nurhalis yang telah membacakan beberapa ayat Al-Quran. Semoga menambah kedamaian, ketenangan pada hati kita semua. Amin. Selanjutnya kita menyanyikan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ustadzah Hikmah. Monggo dipersilahkan semuanya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanda tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Silahkan duduk kembali.
Untuk selanjutnya, acara inti diseminasi budaya positif penerapan sekolah dasar oleh CGP Angkatan 11 kepada Ustadz Iwan, dipersilahkan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz Ustadzah siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa. Kepada Ustadz dan Ustadzah Dinul Islam yang luar biasa pada siang hari ini telah memenuhi undangan kami dalam rangka diseminasi budaya positif di sekolah kita ini. Kami aturkan terima kasih kepada kerawan panjenengan semuanya di waktu yang luar biasa ini, di waktu siang hari ini. Tentunya ini hal-hal yang berat gitu. Karena apa? Jam 1 waya istirahat. Panjenengan meluangkan waktu, saya melihat panjenengan pasti lelah sekali karena dari pagi 7:30 sudah action, sudah ngajar, sudah tahfidz, sudah belajar dan lain sebagainya, luar biasa. Untuk itu kita kasih plus untuk semuanya. Namun sebelum kami sampaikan hari ini ada snack, Ustazah Susi bisa bantu diaturkan ke teman-teman terlebih dahulu. Baik, Ustazah dan Ustazah sambil menikmati daharan atau unjukan yang sudah tersedia di siang hari ini, monggo bismillah kita mulai untuk sama-sama belajar terkait dengan budaya positif. Ini saya sudah kenal nih, tidak usah saya kenalkan. Lanjut Pak Dewi. Baik, dalam hal ini hari ini kita akan mencoba belajar bersama-sama tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Namun sebelumnya, ini karena waktu siang tentunya lelah sekali gitu. Lelah, ngantuk. Coba saya minta untuk berdiri. Semuanya berdiri dulu. Pak Dwi bisa ikut berdiri sini Pak Dwi? Ya, kita berdiri supaya menghilangkan rasa lelah kita. Kita cari pasangan, coba tersenyum. Ya, bukan pasangan suami istri ya. Tersenyum dengan temannya ya, berhadapan. Coba tersenyum, silakan tersenyum dalam waktu kurang lebih 30 detik ya. 30 detik ya, atau 20 detik juga bisa ya. Dilihat matanya, jangan dilihat mulutnya ya. Kalau dilihat mulutnya nanti sudah tersenyum. Ini luar biasa sekali. Ternyata belum tersenyum saja sudah tertawa. Jadi ini untuk refreshing kita. Ketika kita di jam terakhir, kita mau bingung ya, mau masih explain ke anak-anak apa, mau tepuk-tepuk wes kesel, akhirnya apa? Ya sudah tersenyum. Panjenengan tersenyum, coba sekali lagi dilihat matanya teman, senyum yang manis. Ya. Ini belum jadi dilihat sudah tersenyum, luar biasa. Tepuk tangan. Boleh duduk, terima kasih, monggo. Luar biasa. Baik, langsung ke saat berikutnya, Pak Dwi. Nih, hari ini kita akan belajar tentang 6 hal. Insya Allah nanti 6 hal, kurang lebih 1 jam, yaitu tentang konsep modul budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima, posisi kontrol kita, guru. Kita itu harus bagaimana? Tapi kita ada masalah, nanti yang keenam terakhir ada seketika restitusi. Itu adalah hal-hal yang akan kita pelajari 1 jam ke depan. Selanjutnya apa sih? Nah, ini budaya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lanjut. Oke. Nah, stop dulu nih ya. Ketika kita mendengar kata disiplin, kita hari ini sharing aja, kita santai aja. Apa yang terbayang di benak kita? Coba mungkin dari Ustadz atau Ustazah bisa mengungkapkan. Mungkin dari Bu Iswah atau dari Pak Nurfalis atau yang lainnya. Monggo. Apa? Kira-kira apa yang terbayang di benak kita ketika kita mendengar kata disiplin? Tepat waktu. Oke, Pak Yasin sama? Oke, Pak Nurfalis? Tertib. Ustadz Ja'far? Sama. Ustazah Susi apa? Niat yang kuat. Ustazah Ratna? Teratur? Tertib juga, luar biasa. Nah, terus apa yang terlintas? Ya sama ya tadi ya. Selanjutnya akan kita lihat, coba apakah apa yang Pak Jenengan sampaikan tadi, apakah betul seperti itu? Lanjut Pak Dewi. Oke, nah ini
Saya akan bacakan. Sebagian orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib. Tadi sudah tertib, terus teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Jadi di kita biasanya kan hukuman itu nanti kita hubungkan dengan disiplin, padahal itu jauh sekali. Nanti akan kita bahas di belakang. Kemudian dalam budaya kita, makna kata disiplin ini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Namun kita cenderung menghubungkan kata disiplin tersebut dengan ketidaknyamanan. Jadi nak wis disiplin kita orang nyaman. Kita disuruh berangkat pukul berapa? 7.20. Nyaman nggak? Iya, nyaman ya. Iya, ada yang 6.30 ya. Tergantung motivasi kita. Nanti akan kita bahas di belakang. Jadi motivasi kita apa? Nyaman apa orang nyaman? Ya awal-awalnya pasti tidak nyaman karena belum terbiasa. Tapi kalau kita sudah terbiasa, insya Allah sesuatu yang tidak nyaman tadi akan menjadi nyaman. Oke, lanjut Pak Dewi. Nah, ini ada ungkapan dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, yang menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Jadi begini, ketika kita mau disiplin, kita kuat, niat yang kuat, maka akan terjadi disiplin. Neng nak awake dhewe kok ora disiplin, ya otomatis orang lain akan mendisiplinkan kita. Contoh, berangkat jam 7. Sebenarnya kita bisa disiplin. Namun kita itu ogah-ogahan, akhirnya kita akan didisiplinkan dengan peraturan. Dengan adanya peraturan yang harus berangkat sekolah jam sekian. Itulah ungkapan dari beliau. Kemudian saya lanjutkan diri. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nih, Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima 2013 halaman 470. Jadi intinya disiplin itu memang harus kita mulai dari diri kita supaya kita apa? Menjadi orang yang merdeka, orang didisiplinkan orang lain. Nah, di kita ini campur-campur bahasanya ya. Kita tidak disiplin, otomatis kita akan didisiplinkan oleh orang lain dengan peraturan-peraturan, sedabruk peraturan yang luar biasa itu. Makanya, mari kita mulai disiplin dari diri kita. Lanjut, Pak Dwi. Nah, ini ada nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama, ungkapan dari Dian Gosen 98. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Intrinsiknya itu adalah motivasi dari diri kita sendiri. Ketika kita sudah yakin, aku kudu bisa disiplin, maka akan terbangun dari diri kita sendiri. Dari dalam untuk mencapai sebuah tujuan yang mulia yang diinginkan. Jadi kita tidak akan bisa disiplin ketika kita tidak punya niatan, tidak punya niat yang tulus. Aku harus disiplin, aku wegah, dan lain-lainnya. Nah, dalam hari ini bisa kita kaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, yaitu yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu sering kita nyanyikan ya di anak-anak itu. Pelajar Pancasila, bisa hafal ya? Coba kita nyanyikan bareng-bareng ya. Ya. Oke, nanti kalau keliru ya kita betulkan. Ya, kita lihat sana ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, luar biasa. Maaf ini terbalik, tapi nggak apa-apa. Intinya, jadi kita sebagai pelajar Pancasila itu harus beriman, ya. Beriman ini sudah dibahas waktu ada visi kemarin, bertakwa kepada Allah atau Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong dan kreatif serta bernalar kritis. Oke, lanjut Pak Dwi. Baik, ini sudah masuki kedua. Terlalu cepat enggak ini ya kira-kira ya? Baik, motivasi perilaku manusia. Nah ini, sebentar Pak Dwi, ini kita harus berani berubah, berubah.
dari motivasi yang tadi tidak ada motivasi ketika kita ingin maju, ingin memiliki budaya yang luar biasa di sekolah kita. Karena Rasulullah kan diutus apa? Untuk menyempurnakan akhlak. Ya, jadi kita berusaha memadukan, berkolaborasi antara pendidikan yang ada di sekolah ini dengan nilai-nilai Islam dan nilai-nilai budaya positif yang telah diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Oke, lanjut Pak Dwi. Baik, ada 3 motivasi perilaku manusia. Ini kliknya satu-satu Pak Dwi ini. Oke, lanjut klik lagi. Nah, ini motivasinya apa? Kita melakukan sesuatu itu apa? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya begini, ketika saya berangkat ataupun anak itu berangkat gasik. Kenapa harus berangkat gasik? Takut nanti kalau dihukum, saya telat, nanti dihukum sama ustadz atau ustazah. Makanya akan muncul seperti ini. Apa yang akan terjadi apabila tidak melakukannya? Ketika saya tidak melakukan berangkat gasik, atau ketika saya tidak memakai sepatu sesuai dengan perintah ustadz ustazah, maka apa yang akan terjadi? Nah, nanti itu munculnya motivasi dari eksternal. Jadi motivasi itu belum dari dirinya sendiri, dari orang lain. Oh iya, nek aku nganggo seragam, nanti saya akan dihukum. Yang hukum siapa? Ya ustadz ustazah ataupun peraturan yang ada di sekolah. Itu munculnya motivasi eksternal. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua adalah mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi ya. Nah, lanjut Pak Dwi, diklik dulu. Nah, ini biasanya akan muncul seperti ini. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Untuk hadiah. Nek aku mangkat gasik, aku dikai iming-iming apa ya? Saya dikasih hadiah apa ya sama ustazahnya ya? Saya bekerja di sini, ketika saya itu rajin, saya berangkat gasik, nanti saya akan mendapatkan penghargaan apa ya dari yayasan kita ya. Ketika ada anak yang berangkat ataupun mengerjakan duluan, aku pengen hadiah. Aku untuk hadiah apa ya? Ketika saya sudah selesai mengerjakan, ketika saya sudah rampung tahfidz saya, ketika saya sudah memenuhi target hafalan saya, apa yang akan saya dapatkan? Nah, itu munculnya adalah dari motivasi eksternal, dari luar. Kemudian yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Ini luar biasa. Nah, muncullah pertanyaan seperti ini. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Jadi motivasi yang ketiga ini luar biasa. Dia akan menghargai dirinya sendiri. Jadi tidak mau memperjualbelikan atau menyerahkan haknya ketika dia sudah selesai, aku untuk hadiah. Dia tidak mau seperti itu. Dia pengennya apa? Menjadi orang seperti apa? Dia berprinsip bahwa dirinya adalah orang yang kuat. Nah, di sini adalah tujuan disiplin positif. Ya, motivasinya muncul dari dirinya atau ikhlas karena Allah. Kalau bahasa kita adalah ikhlas lillahi ta'ala. Jadi tidak mengharapkan apapun dari pembalasan orang lain. Kita hanya mengharap dari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, begitu. Sambil diminum, kita forum santai saja nih. Lanjut Pak Dwi. Kemudian, baik, ini konsep ya. Kita berbicara tentang disiplin. Kira-kira kita lihat dulu konsep identitas gagal. Nah, kita bisa menyoroti suatu disiplin itu gagal itu yang bagaimana. Ketika ada hukuman atau penghargaan, ini adalah dua hal yang membuat rasa disiplin kita itu gagal. Yang pertama, adanya hukuman ini. Hukuman itu biasa bagaimana? Rasanya bagaimana kalau kita dihukum? Ya, ini sudah ada ya. Menyakitkan. Pernah nggak panjenengan dihukum? Pernah. Waktu ada yang punya cerita waktu sekolah atau waktu yang lainnya dihukum gitu? Mungkin bisa disampaikan ke saya. Ayo, Bu Uswah atau Saya. Monggo Pak Nur. Ya. Waktu sekolah tahu salahnya apa itu, saya dihukum sama Pak Guru, suruh nyabutin apa itu
rumput di belakang sekolah itu. Padahal itu yo gawe pipis gitu. Ya seperti itu. Jadi nggak tahu kesalahannya apa Pak Nur waktu itu? Tahu tapi lupa ada. Oh lupa ya. Kenapa saya lupa tapi ada hukuman ya. Ada hukuman. Jadi panjenengan merasa nyaman nggak ketika itu? Ya nggak nyaman. Nggak nyaman. Namanya di opor rumput itu kan gatel ya kan. Dan di situ juga nggak bersih kan tetap nggak nyaman seperti itu. Oke baik. Jadi memang betul satu saja. Yang namanya hukuman itu pasti menyakitkan. Karena apa? Hukuman kan kita itu tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Wong hukuman itu yang membuat itu yang punya peraturan. Beda nanti konsekuensi beda lagi ya. Jadi yang utama menyakitkan, tentunya menyakitkan sekali. Itu. Kemudian yang kedua tidak nyaman. Seperti yang Pak Nur ucapkan tadi, tidak nyaman. Kon nyabuti rumput, padahal rumputnya mau kadang ibu pipis Iwan atau pipis teman-temannya waktu SD ya. Dulu mah gitu ya. Kemudian memaksa ya, dipaksa kan, apa itu nyabuti rumput. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Biasanya dihukum itu akan menyembunyikan kesalahannya, tidak mau mengakuinya. Karena apa? Dia takut tahu nanti kalau dihukum, makanya kesalahannya akan disembunyikan, kayak berbohong. Saya tidak melakukannya kok. Nah, padahal melakukan. Nah, karena ada hukuman. Kemudian murid menjadi rendah diri, orang percaya diri, supaya orang pede karo koncone. Akhirnya apa? Ya wes nanti menyendiri. Bisa-bisa hal-hal yang tidak diinginkan itu bisa terjadi, frustasi, ya bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Ya kayak bullying ya zaman sekarang itu ya. Kemudian ini yang memberikan penghargaan. Ini juga termasuk indikator atau identitas yang gagal ini, Ustadz saja. Tidak efektif. Ketika panjenengan memberikan penghargaan kepada siswa yang misalkan datang awal, nanti kasih hadiah, ini akan tidak efektif. Ya paling ketika dia menerima hadiah senang, motivasinya dari luar nanti ya, tapi tidak efektif. Mau nak jenengan orang eneng pas pergi terus ada guru lain, dia pasti akan meminta hadiah. Hadiahnya mana Ustazah? Saya sudah datang awal. Nah, makanya tidak efektif. Terus merusak hubungan atau sifat iri. Yang lainnya akan merasa iri. Aku dikai. Kai dikai koncoku. Tapi aku nggak dikasih. Padahal aku juga datang kasih. Cuma Ustazah nggak tahu saja saya kasih. Makanya akan merusak hubungan atau sifat iri akan terjadi. Kemudian mematikan kreativitas. Ini kreativitas anak-anak akan mati kreativitasnya. Ya. Pokoknya aku mau naik orang itu aja berharap angkat. Nah, kemana seperti itu. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini sekarang sudah nggak ada ranking ya. Terus merampas hak menghargai dirinya. Dia akan terampas haknya. Ternyata hak saya kasih itu hanya dihargai oleh sebuah permen saja. Kan merampas hak kita. Makanya semoga kita tidak sampai melakukan hal itu. Lanjut Pak. Nah ini kemudian konsep disiplin identitas sukses. Nah yang sukses itu bagaimana? Baik, yang pertama ini ada konsekuensi, yang kedua ada restitusi. Ini akan kita bahas panjang nanti. Yang pertama yaitu tentang konsekuensi, yaitu penguatan jangka pendek. Memang konsekuensinya adalah rembukan bareng ya. Ketika pengalaman saya di 2D kemarin membuat suatu keyakinan kelas. Jadi ketika belajar itu harus bagaimana di kelas, terus nanti sanksinya apa ketika tidak melakukan hal yang disepakati bersama. Anak-anak akan lebih tertata. Misalkan ketika belajar harus rapi, ya, tidak gojek, rukun dengan temannya. Ketika kita ingatkan dengan konsekuensi yang akan terjadi ketika melanggar peraturan, kesepakatan tadi, anak-anak akan lebih teringat. Jadi akan lebih kepenguatan jangka pendeknya akan lebih tercapai. Kemudian perlu monitoring. Memang ketika kita ada konsekuensi, ada monitoring, ada pemantauan. Jadi kita lihat apakah ini sudah relevan dengan sekarang ataukah perlu dirubah lagi. Harus kita monitoring yang berkelanjutan. Kemudian stimulus atau respon, kita memberikan respon-respon. Kemudian murid menghormati peraturan. Ketika ada peraturan, ada kesepakatan, murid akan menghormati, akan menjadi lebih senang dengan adanya peraturan. Kemudian yang selanjutnya kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi
Kalau sudah konsekuensinya ada, maka anak tersebut beda dengan hukuman. Nek dihukum pasti akan merenungi kesalahan. Kesalahan ini apa? Ketika sudah ada konsekuensi, oh iya misalkan aku hari ini terlambat masuk, maka aku harus pulang di akhir. Misalkan terlambat masuk 15 menit, berarti aku harus pulang mundur 15 menit. Itu merupakan contoh konsekuensi. Yang selanjutnya adalah restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi di sini nanti kita akan bahas di belakang ya, restitusi atau apa itu nanti kita akan bahas di belakang. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain, terus adanya teori kontrol, terus murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ketika kita sudah ada restitusi, murid akan lebih semangat untuk memperbaiki kesalahan, karena apa yang kita terapkan, apa yang kita lakukan ke siswa kita itu tidak ada paksaan ketika sudah ada restitusi. Lanjut Pak Dwi. Baik, yang selanjutnya adalah konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah, kita akan bahas restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ini sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka perbuat, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Kadang-kadang anak-anak yang sudah melakukan kesalahan akan menjauh dari temannya ataupun dijauhi temannya. Ketika kita adakan restitusi, maka mereka akan bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Karakter itu sifat yang baik yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif atau perpaduan yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi ketika ada restitusi, anak-anak itu kita ajak untuk mencari solusinya bagaimana. Tidak kita mengarahkan ini, kamu harus begini, tidak. Tetapi anak-anak kita tawarkan apa solusi untuk memecahkan masalah kamu, seperti itu. Kemudian membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan yang mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini ungkapan dari Gosen 2004. Lanjut Pak Dwi. Nah, ini ada ciri-cirinya saja ya. Ada 9. Banyak juga nih. 9 ciri-ciri restitusi ya. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Jadi restitusi itu bukan untuk tebusan kesalahan. Wes salah aku nebus, bukan. Namun untuk belajar dari kesalahan. Ketika seorang murid melakukan kesalahan, maka dia akan belajar dari kesalahan itu. Katakan dia tidak mengerjakan PR, berarti dia harus mengoreksi dirinya. Apa sebabnya tidak mengerjakan PR? Misalkan tidurnya terlalu malam, terus kebanyakan mainan dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu memperbaiki hubungan. Kemudian adanya tawaran, bukan paksaan. Jadi kita tawarkan, kira-kira apa yang akan kamu lakukan ketika kamu melakukan kesalahan ini. Jadi adanya tawaran, tidak kok dipaksa, kamu harus seperti ini, tidak. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, jadi lebih ke hati. Jadi coaching lah, kita coaching hati ke hati, mendalami permasalahan anak. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk saat ini. Jadi memang teori itu akan berkembang sesuai dengan kebutuhan. Mungkin saat ini yang terbaik ini, tapi di lain waktu bisa saja nanti ada teori-teori lain yang akan muncul. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kita mengolah karakter, mengoyak karakter supaya lebih muncul budaya positifnya. Kemudian restitusi fokus pada solusi pemecahan masalah. Dan yang terakhir adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi sudah saya jelaskan di depan, ketika ada anak yang salah, ketika dia sudah kita lakukan restitusi, maka dia akan lebih percaya diri dengan datang ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik. Lanjut Pak Dewi. Nah, oke, stop dulu. Kita main-main dulu ini sambil diminum. Lumayan haus juga ini. Ini ada tindakan guru, kemudian ada hukuman atau konsekuensi. Coba kita tebak bareng-bareng ini ya. Ini yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat. Nah, kira-kira ini masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Kenapa bisa hukuman ini ya? Ada yang tahu? Pak Nur? Pak, bisa hukuman, bisa konsekuensi. Bisa dijelaskan, kalau hukuman apa? Hukuman itu, misalnya itu sudah jadi
peraturan ya, maksudnya kan saya masih ini juga sih, nanti banyak pertanyaan. Oke. Jadi kalau menurut saya itu bisa hukuman jika itu diberikan, disosialisasikan kepada siswa. Maksudnya gini, nanti kalau kamu terlambat gitu, kamu harus menulis saya tidak akan terlambat lagi 100 kali gitu. Itu konsekuensi. Enggak, itu yang hukuman. Atau anak terlambat, udah sekarang kamu nulis berjanji ya tidak terlambat lagi. Sekarang janji tulis saya tidak akan terlambat lagi 100 kali. Gitu tah gitu. Tapi kalau konsekuensi bisa jadi, cuma memang konsekuensinya ini berbeda ya, tidak membangun ya kalau kayak begini. Kalau itu sudah dirapatkan ke semuanya, misalnya nanti kalau ada yang terlambat kamu gimana? Oh, nulis aja Ustazah, saya tidak akan terlambat lagi gitu. Sebagai bentuk perjanjian kita gitu. Itu bisa jadi konsekuensi, cuma konsekuensinya tidak nyambung dengan perilaku. Betul sekali, betul. Gitu. Harusnya kalau konsekuensi kan kalau dia terlambat berarti dikasih iya tadi lah. Jeda waktu tadi ya. Oke, terima kasih Bu Uswa. Luar biasa. Jadi betul, nanti bisa kita lihat hasilnya. Jadi memang kalau hukuman itu biasanya kan tidak ada kesepakatan antara penghukum dan yang dihukum. Tapi kalau konsekuensi itu ada kesepakatan. Tapi di sini ini kan tidak ada sambung menyambungnya ya. Mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat. Nah, kan tidak ada hubungannya. Kalau terlambat ya konsekuensinya kita harus lebih pulangnya lebih memanjang lagi waktunya. Oke, kita lihat dulu yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira apa ini? Hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Sama. Oke, hukuman. Oke, kita lihat yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apakah ini? Hukuman. Coba yang kita lihat ya. Ini kan nggak ada hubungannya ya. Tidak ada korelasinya. Kemudian yang menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Nah, oke, baik. Nah, terus yang selanjutnya adalah membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oke. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, ini ada sebuah kasus ketika ada murid tidak mengenakan sepatu hitam sesuai dengan peraturan, maka dia tidak diperkenalkan memakai sepatu, kok nyopot seharian selama itu. Kira-kira apa ini ya, Pak Mandur ini? Hukuman atau konsekuensi ini? Bisa konsekuensi. Bisa dua-duanya. Oke, nanti kita buktikan. Selanjutnya yaitu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, ini apa ini? Oke, kita lihat nanti ya. Yang terakhir adalah terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pelajaran. Oke, baik, kita buktikan Pak Dwi, silakan diklik. Nah, di sini ini mencatat, ini tadi Bu Uswa menjawab hukuman ya. Oke, betul, hukuman lari mengelilingi lapangan, hukuman juga. Terus ini push up, hukuman ya. Karena tidak ada korelasi atau hubungan. Dan menggantikan kertas itu konsekuensi karena sudah diterangkan sejak awal. Nek ada yang mencoret pekerjaan temanmu, berarti kamu harus mengganti. Nah, kemudian membersihkan tumpahan air juga konsekuensi karena sudah jelas itu ada korelasi, ada hubungannya. Ketika kita menumpahkan sesuatu di meja, ya sudah kita membersihkan, itu ada hubungannya. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenakan sepatu adalah hukuman. Ya, tidak mengenakan sepatu hukuman. Masuk ranggo sepatu ireng we kon nyopot. Nah, terlalu kejam untuk anak-anak kita. Lari mengelilingi lapangan. Kalau ini konsekuensi karena apa? Karena ada hubungannya, sesuai ada pelajaran PJOK olahraga. Lari itu kan olahraga. Kemudian yang terakhir adalah terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan dibina untuk tinggal. Itu sebuah konsekuensi. Oke, lanjut Pak Dwi. Baik, ini satu saja, ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Gelem ora gelem, ya wes dihukum. Seperti berita yang kopi cyanida ya, yang paling terakhir itu, siapa yang dihukum selama 16 tahun itu, yang kemarin bebas itu loh. Jessica. Nah, itu kan sebuah hukuman.
Iya. Kita Pak Dwi pengalaman gitu. Jessica ya. Itu hukuman karena dia entah salah atau benar ya sudah dihukum. Akhirnya bebas 16 tahun. Kemudian konsekuensinya sesuatu yang harus terjadi. Memang sudah harus terjadi karena sudah tahu apa itu ya dampaknya. Ketika kita menumpahkan air, ya sudah kita harus membersihkan. Namanya konsekuensi. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Ketika kita dihukum, tadi seperti Pak Nurkolis tadi ya, dihukum suruh membersihkan, mencabuti rumput. Tentunya panjenengan merasakan enggak itu? Merasakan sakit hati yang lama enggak? Saya yakin seperti itu. Nah, pengalaman saya juga seperti itu. Saya punya teman dulu ya, teman satu SD itu ketika dia itu katanya sih belum mandi gitu, dihukum karo guru Nekonatus, Pak Yudi itu loh. Ini kisah nyata itu. Jadi kan mungkin itu ya rambutnya memang semacam kodok keriting, anak Pak Kribo, bapak jenenge Kribo. Jadi gitu, nang sekolah darani rung adus, padahal sudah adus. Udah, wes saiki tak hukum. Adus sih. Apa lari baru kule adus. Itu udah dihukum. Jadi menyakitkan sampai sekarang pasti masih ingat itu. Ya, memang ya kita sebagai guru hati-hati, ngasih hukuman memang hati-hati. Saya sendiri, saya pribadi kadang-kadang ya harus berpikir ulang ketika memberikan hukuman. Terus membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau konsekuensi hanya waktu pendek saja, baru ya wes akan hilang. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Nah, ini yang bahaya ini. Ketika anak kita hukum, kan tadi kita berpikir hukuman adalah kedisiplinan. Maka akan anak tersebut akan menjadi jengkel dengan kedisiplinan itu. Aku mau dihukum tepat waktu. Aku nanti kalau tidak menyelesaikan tugas aku akan dihukum. Padahal kita pengennya disiplin waktu, menghargai waktu dan lain-lainnya. Kemudian akan menghargai disiplin kalau di konsekuensi. Kemudian di hukuman perbedaannya adalah paksaan. Nah, di hukuman itu kita dipaksa gelem ora gelem ya kudu ngene. Ya, seperti itu. Kalau di sana adalah stimulus tanggapan. Kita diberikan peluang-peluang untuk menanggapi, untuk berembuk dan lain-lainnya. Kemudian mendorong anak untuk menyakiti dirinya sendiri. Nah, tadi yang saya sampaikan di depan nggih, akan rendah diri, cenderung menyakiti hati, menyakiti dirinya sendiri. Dihukum, dia akan malu kan ketika ada sebuah kasus misalkan di sebuah sekolahan, datang terlambat, dia dipanggil. Rene, nah, kesini. Jadi kamu terlambat apa? Dia akan malu dengan teman-temannya, dengan ustadzahnya. Dia akan menyendiri, dia akan merasa tidak percaya diri. Kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri kalau di konsekuensi. Kemudian kalau di hukuman, yaitu konsep diri yang buruk. Kalau di konsekuensi, konsep diri yang baik. Kemudian yang selanjutnya adalah anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Bocah cenderung akan berbohong ketika mau dihukum. Walaupun sebetulnya dia melakukan suatu kesalahan benar-benar dilakukan, tetapi ketika adanya hukuman, dia akan mencari alibi, alasan-alasan supaya tidak dihukum. Itu pasti akan terjadi. Kalau di konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian yang terakhir, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau di konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out saja. Lanjut tadi. Baik, ini ada contoh kasus murid sering tidak mengerjakan PR. Kalau di hukuman, ini seperti ini. Guru menghukum murid tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Nah, ini ketika tidak mengerjakan PR ya. Pernah nggak panjenengan melakukan hal seperti ini? Misalkan menghukum siswa, tetapi tidak ada korelasi hubungannya. Tidak, insya Allah. Saya yakin panjenengan tidak akan melakukan seperti ini karena kita sekolah di IT yang luar biasa sudah mengetahui tentang budaya-budaya positif. Kemudian kalau di konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Ini sudah lumayan bagus ini. Jadi tahu konsekuensinya apa, yang harus dilakukan apa. Kemudian adanya restitusi. Nah, ini restitusi adalah guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Guru tersebut terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi guru tadi
istilahnya empat mata dengan murid kita empat mata, diajak ngobrol, ngopi bareng, ataupun kita di kantin kalau di SMA ya, gitu. Di SMA gurune bisa nom-nom ya seneng murid diajak ngobrol-ngobrol seperti itu. Oke, baik. Supaya nggak ngantuk, kita tepuk-tepuk dulu. Bisa berdiri satu sudah? Ya, oke. Nah, memang 1 jam itu luar biasa ya, saya yakin. Baik, tepuk ya, kita tepuk love. Panjenengan cinta sama murid, cinta sama ustadz ustadzah, cinta sama yang di rumah. Oke, kita tepuk love ya. Love-nya kita ganti gini. Tepuk cinta ya, cinta. Ustadz. Saya kasih contoh dulu. Tepuk cinta, cinta kecil, cinta sedang, cinta jumbo. Wow, itu ya. Oke. Baik, kita mulai ya. Ini saja Susi malu. Ya, kita santai saja ya. Biar semangat. Oke, mana semangatmu? Ini semangat. Luar biasa. Terima kasih sudah. Yuk, tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta jumbo. Wow, tepuk tangan. Sudah lumayan mengurangi rasa ngantuk kita. Silakan duduk kembali. Refreshing monggo sambil dikersake. Ini ada minumnya ya. Baik, saya tak minum dulu sebelum lanjut ke keyakinan kelas. Baik, keyakinan kelas. Ini kita percepat Pak Dwi. Ya. Oke. Keyakinan kelas. Baik, diklik Pak Dwi. Nah, ini ada pertanyaan seperti ini. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu ya suatu kesepakatan lah. Kita yakini kesepakatan itu akan menjadi hal yang baik. Bisa kasih musik Pak Dwi mungkin biar tidak terlalu jenuh. Nah, jadi mengapa kita tidak peraturan saja? Jadi kita membuatnya sebuah keyakinan. Musiknya bikin ngantuk betul ini. Ya kita waktu-waktu memang saya sukanya yang romantis. Oke, mengapa kita harus memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Terus mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter ketika waktu pandemi. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Itu semuanya adalah untuk mendukung motivasi intrinsik ya dari dalam kita. Kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi ketika kita sudah yakin, maka yang namanya peraturan itu akan lewat. Kita tidak usah peraturan, sudah akan sadar dengan diri kita. Karena kita sudah yakin, apa yang kita kerjakan itu sudah sesuai dengan peraturan tadi. Lanjut, Pak Dwi. Nah, bagaimana membuat peraturan kelas sekarang? Caranya bagaimana? Peraturan kelas tentunya Ustadz Ustadzah di wali kelas ya, ada Ustadzah Uswah, Ustadzah Ratna, Ustadz Nurkolis, Pak Dwi dulu pernah membuat peraturan. Panjenengan sudah pernah buat peraturan di semester ini? Sudah ada peraturan kelas? Buang sampah pada tempatnya. Terus apa maksudnya disebut peraturannya? Enggak, sudah membuat atau belum? Oh, sudah. Oke. Tapi belum semua. Belum semua. Tapi sudah terlaksana itu peraturannya. Sebagian. Kalau Bu Ratna gimana? Sama. Oke. Di BTAG ada peraturan Ustadz Zafar? Banyak? Ada juga ya. Nah, terus di Pak Nur? Ada. Oke. Baik. Jadi peraturan itu kalau kita membuat lebih abstrak atau lebih fleksibel dari peraturan. Maaf ya. Keyakinan. Membuat keyakinan ya, bukan peraturan kelas ya. Keyakinan. Itu salah ketik gitu. Jadi lebih abstrak, lebih fleksibel. Ketika peraturan itu kan apa ya? Peraturan itu saklek, kaku, betul. Kalau ini lebih fleksibel, kita lebih abstrak. Jadi ketika cakupannya itu tidak spesifik. Kita misalkan rukun, kan ada kesepakatan kelas ya, rukun. Ya sudah rukun, tidak usah yang lain-lainnya. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi ketika kita membuat kesepakatan kelas ataupun keyakinan kelas,
Nggak usah yang woro, sithik wae. Sing penting nanti bisa dijalankan. Ketika keyakinan kelas itu sudah berjalan tanpa adanya tulisan, nanti bisa kita rubah lagi, kita tambah lagi. Yang itu kita hilangkan. Misalkan bertanggung jawab, anak-anak kelas 2 sudah bertanggung jawab semuanya, sudah. Peraturannya keyakinan kita hapus, kita ganti yang lainnya. Taman sudah terjalan, sudah tertanam di dalam hati anak-anak. Jadi tidak usah kita ingatkan, sudah bisa. Kemudian berupa pernyataan universal, yaitu merasa dihargai, mudah difahami. Universal di sini adalah tidak membeda-bedakan jenis kelamin, apapun yang lainnya, pokoknya kesepakatannya seperti itu. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah akan mudah diterapkan. Jadi kalau kita di lingkungan yang Islami ya sudah kita buat yang Islami saja, tidak usah neko-neko peraturan yang bagaimana lainnya. Kemudian dibuat dalam kata-kata positif. Nah ini penting Ustadz Usaidah. Kata-kata positif itu bisa kita terapkan, gitu. Kalau buat peraturan misalkan Pak Nurkolis, peraturannya ada kata-kata yang tidak positif ada nggak? Misalkan tidak boleh nakali teman, adakah? Kemarin tempatku ada, karena kan kita kan musyawarah dengan anak-anak ya. Jadi kan kita itu kan pinginnya bareng-bareng buat kesepakatan. Cuma kan anak-anak itu kan beda kosakatanya dengan kita beda ya. Tetap ada tidak gojek. Tidak nakali teman itu ada lah kan, itu kan belum, jadi kan apa ya, kadang kita sendiri juga bingung, maksudnya belum merumuskannya itu bagaimana mengarahkan anak-anak itu untuk ya, karena kosakatanya belum banyak lagi tadi ya, jadi ya mereka yang dilihat dirasakan aja sebenarnya gitu. Jadi memang belum bisa sepenuhnya positif kalau tidak kita berikan kita arahkan. Kan kemarin yang tercatat masih gitu, tidak gojek saat pelajaran gitu kan. Memang betul sekali. Jadi memang seperti itu. Memang kita perlu banyak pengalaman juga harus seperti ini. Kemudian terima kasih Pak Dwi ya. Nanti saya pencat sendiri. Memang kita harus menggunakan kata-kata yang positif, rukun, kemudian menghormati, tanggung jawab, jujur, dan lain-lain sebagainya. Kemudian membuat ini semua warga kelas dilibatkan. Jadi kita melibatkan semua warga kelas ya, dilibatkan ketika membuat peraturan. Lanjut, Ustazah. Ini diklik ini aja. Oke, ini ada dokumen di kelas saya. Contoh, ini hanya contoh saja. Nanti kalau keliru bisa dibuat. Ini ada, kita membuat anak-anak, kita kasih kertas, kita sebarkan ke anak-anak, kita bagikan. Kamu pengen apa? Ketika kelas kita pengen menjadi apa? Kelas kita menjadi nyaman, apa yang sebaiknya dilakukan? Kita kasih, mereka nulis. Tambal, terus kita rumuskan. Nah, kemudian kita yakini ada jujur, disiplin, bertanggung jawab, menghormati, dan lain-lain. Lanjut. Nah, ini yang selanjutnya, yang keempat, 5 atau 4 ini. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ini luar biasa. Jadi, yang namanya manusia itu memiliki banyak kebutuhan. Kalau di sini ada 5 kebutuhan dasar sebagai murid ataupun guru. Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival. Ini berkaitan dengan fisik kita, makanan. Kemudian ada kasih sayang, rasa diterima atau love and belonging. Kemudian yang ketiga adalah adanya kesenangan, fun. Kemudian kekuasaan atau power, dan kebebasan. Lanjut. Ya, lanjut lagi. Klik lagi. Oke, lanjut. Oke, stop. Kebutuhan bertahan hidup, nah, survival ini. Nah, ini berkaitan dengan makanan, kesehatan, dan lain-lainnya. Bisa kita bayangkan ketika anak didik kita esok mboten sarapan, sekolah ora sarapan, apa yang akan terjadi? Mulai golek perkara wae tak kira iki. Ya. Iya, mbah kuwi njaluk jajane koncone, senake koncone didobel, dan lain-lain sebagainya itu. Nah, makanya kita harus tahu ini. Lanjut. Oke, lanjut, pencet dulu. Oke. Rasa kasih sayang dan diterima. Ini
Seorang murid pasti akan membutuhkan ini. Kita sebagai guru ataupun murid akan membutuhkan ini, karena menjadi bagian dari suatu kelompok ya, kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Jadi biasanya anak-anak yang kurang kasih sayang nun sewu kan caper. Ya, pengennya dihargai dan lain-lainnya. Itu pasti ada. Lanjut, klik klik lagi. Nah, ini penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi. Jadi memang sebuah penguasaan ini bisa terjadi ketika anak-anak itu pengen dihargai. Dia berprestasi, pengen menguasai teman-temannya. Jadi role model. Nah, dengan kata bahasa kita seperti itu. Pengen didengarkan dan dihargai oleh orang lain. Lanjut. Kemudian kebebasan. Anak-anak dengan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba hal yang baru, dan tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain. Mbok koncone arep piye dia cuek. Karena dia pengen bebas, pengen tidak diganggu oleh orang lain. Lanjut, yang terakhir, kesenangan. Nah, ini anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangannya akan tinggi, biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Suatu contoh di kasus itu ada seorang anak yang main lempar-lemparan ketika di kantin gitu. Tak sengaja melempar itu, tadi kan mau mainan, bakwan lempar-lemparan ke koncone, kena kepala sekolah ya. Nah, ketika dia dipanggil, kenapa tadi melakukan itu? Ya saya senang saja main-main. Jadi rasanya bangga ketika sudah melakukan itu. Lanjut, yang selanjutnya. Nah, baik, ini biar selesai. 5 posisi kontrol sebagai guru. Klik lagi. Oke. Nih, posisi kontrol kita yang pertama sebagai penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, atau manajer. Sekarang saya mau tanya kepada panjenengan. Kira-kira pilih yang mana ini? Pak Nur? Manajer. Ustadzah Hikmah? Teman. Oke. Bu Ratna? Teman. Pak Yasin? Pemantau. Ustadz Jafar? Saya pengen teman. Teman. Bu Islah apa ini? Monggo, pilih apa ini kira-kira? Harus satu ya, Pak. Satu aja. Satu aja. Pilihkan antara 3 jenis. Ya, pilihannya cuma satu. Kira-kira apa? Ketika jenengan jadi guru, Manajer lah. manajer. Ustazah Susi pengen jadi apa ini? Teman. Coba kita klik. Kita akan lihat satu persatu. Jadi ada 5 kontrol sebagai guru. Yang pertama sebagai penghukum. Naudzubillah ya, semoga kita tidak. Tapi dulu pernah saya lakukan itu sebelum saya belajar di guru penggerak ini. Jadi kita sebagai penghukum, jujur saya pernah melakukan itu. Kita menunjuk-nunjuk, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Pernah. Mau nggak mau, panjenengan mungkin ada yang pernah melakukan itu. Kemudian membuat merasa bersalah. Ini seorang guru yang suka berceramah dan mengatakan, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, Bapak kecewa. Ya, kecewa kamu tidak mematuhi. Dia akan merasa bersalah. Iya, aku kok ora masake guruku. Padahal guruku mayadoh gajine sithik. Dan lain-lainnya. Sebagai teman, tadi yang memilih teman. Nah, biasanya seperti ini kalau memilih teman. Ayolah yang tertib, patuhi Bapak dong, patuhi Ibu dong. Kali ini tidak apa-apa salah, sambil tersenyum. Bu Hikmah ngono kuwi senyum. Ora apa-apa saiki ra ngaji ra apa-apa, ra nggo mutabak ra apa wis tenang wae. Misalkan seperti itu kan sebagai teman. Ya. Kemudian sebagai memantau. Kamu sudah melanggar, tahu konsekuensinya apa Pak Nur? Nah, misalkan gitu ya. Nah, istighfar 10. Kemudian sebagai manajer, apa yang kamu apakah kamu tahu kesalahanmu? Terus apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, ini sebagai manajer. Nah, harapannya kita sebagai guru itu bisa di posisi ini, di posisi manajer. Karena ini akan memberikan umpan balik, kita bisa berdialog dengan murid kita dengan tanpa memaksa. Jadi kita menawarkan. Oke, klik. Nah, ini segitiga restitusi. Yang pertama,
Nanti akan kita kasih contoh. Contohnya semoga benar ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nanti saya akan terangkan di belakang. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi memang betul seketika restitusi untuk saat ini. Namun tidak menutup kemungkinan tidak semua kasus bisa kita gunakan metode ini, nggih. Karena kasus-kasus tertentu yang mungkin bisa kita gunakan. Cuman paling tidak kita sudah mencoba. Yuk lanjut. Nah, oke. Seketika restitusi. Di sini ya, Ustadz Sadah ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Itu bagaimana ya? Yaitu dengan kata-kata seperti ini. Nah, berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini pada kasus tertentu ya. Nah, bukan kasus merokok atau yang memberatkan ya, jangan. Ya, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, nak. Ya, Pak Guru juga pernah melakukan seperti itu. Misalnya kasus-kasus yang ringan. Kita bisa menyelesaikan ini, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu? Kemudian kita melangkah ke validasi tindakan. Kita mengetahui apa penyebabnya. Tindakan ini salah karena apa? Nah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Iya Ustaz, misalnya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Nah, kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Yang terakhir adalah kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini keyakinan ini jangan dianggap keyakinan yang neko-neko ya. Dalam hal ini memang kita bahasanya keyakinan karena sesuatu yang kita yakini pasti akan kita lakukan. Itu dalam artian simpelnya di bahasa kita. Jadi apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, dan apa kamu mau jadi orang yang seperti apa. Mencari solusinya dari menanyakan keyakinan. Oke, lanjut, saudara. Nah, baik, ini ada satu kasus kita bisa melihat bersama-sama. Ada kasus di kelas saya, di kelas 2D. Memang masing-masing kelas pasti punya kasus sih. Nanti bisa Ustadz Sadah bisa mempraktikkan sendiri. Ini hanya contoh sebagai penerapan segitiga restitusi, yaitu Rafael murid kelas 2D tidak menyelesaikan tugas pelajaran matematika di jam pertama, padahal dia mampu karena alasan ngantuk saja. Coba diklik. Nah, ini menstabilkan identitas. Kita ngobrol-ngobrol ya. Kira-kira kamu udah padahal kalau saja itu kan bisa menyelesaikannya bisa apa ya karena mau nggak saat itu cari solusi kenapa bisa selesai. Nah, hari ini saya menghasilkan dari solusi mau nggak ini ya saya sudah berpikir kesalahan ya semoga ini kenapa hari ini Wah, sinyalnya ini ya. Baik. Kalau belum selesai tugas itu sudah sesuai dengan keyakinan itu belum. Kira-kira keyakinan ini mana?
Oke, pinter. Nah, pas sekali tadi Rafael sudah tahu ya, Pak, yang tersebut berkaitan dengan keyakinan itu. Nah, kira-kira Rafael punya solusinya enggak? Kira-kira solusinya apa yang harus dilakukan? Baik, terima kasih Rafael ya. Sudah berjumpa ya, sudah apresiasi. Kasih ya. Nah, ini tadi satu kasus, jadi memang ada dua kasus. Sekalian saja, ini waktunya hampir habis. Yang kedua adalah tentang kasus Siva, murid kelas 2 SD yang datang terlambat, 2D datang terlambat karena bangunnya kesiangan. Jadi memang ini betul-betul terjadi, Ustaz. Jadi memang Rafael tadi tidak menyelesaikan, kalau ini Siva datang terlambat. Jadi memang kita tanya, terus kenapa bisa terjadi. Oke, klik. Oke, ini Siva. Siva sini masuk ke jenazah dulu juga. Sudah saya ya? Sudah, orang semangat dong. Ya. Suka tahu nggak hari ini salah satu yang itu lambat, kenapa dia? Ini lambat ternyata ya. Pelan ini suaranya. Cari sampai jam 8 Pak. Siva belum kelihatan gitu ya. Oke Siva, Ustaz dulu itu sudah pernah melakukan kesalahan seperti Siva. Karena kalau Siva melakukan kesalahan seperti itu, nanti Ustaz mau ngajak Siva untuk mencari solusi. Oke, kita cari apa namanya? Saya tanya dulu ya. Kenapa sih kemarin bisa lambat dengan seluruh? Itu jam berapa? Jam 10. Ya lama itu. Nih, galau ini, nggak bisa tidur-tidur rasanya gitu. Itu sudah sesuai keyakinan Rasulullah. Keyakinan yang mana? Di sini. Memang sudah tahu ya. Berarti kira-kira Mbak Siva sudah punya solusi atau jalan keluar supaya tidak terlalu sekolah. Oke, itu tidak terlalu mampu sama Mbak Siva. Nah, supaya bisa menempati apa yang dilakukan Mbak Siva. Ada lagi selain masalah apa? Ya, oke, terima kasih Mbak Siva ya. Masih jempol kanan, jempol kiri. Ulang kanan, terima kasih Mbak Siva ya. Luar biasa. Ya, seperti itu. Oke, sekarang Siva boleh. Ayo bisa. Terima kasih ya. Oke, saya dulu. Terima kasih ya. Baik, satu saja. Ini tadi serangkaian yang bisa kita sampaikan terkait dengan segitiga restitusi. Jadi ada dua contoh yang memang sudah kita terapkan, kita coba terapkan, dan hasilnya alhamdulillah sudah ada perubahan. Yang kemarin Siva terlambat, hari ini sudah tidak terlambat lagi. Kalau Rafael memang butuh penanganan yang lebih, memang dia itu kan nyun sewu ya, di rumahnya sama mbah, jadi orang tuanya di Jakarta, dia yatim, nggak punya ayah, kemudian hanya sama mbahnya di rumah, jadi memang butuh penanganan khusus. Baik Ustadz dan Ustadzah yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah tiba di penghujung pada kesempatan siang hari ini. Ada sebuah hadis yang saya tuliskan di sini, yaitu sebagaimana engkau ingin kebaikan untuk dirimu, maka hendaklah engkau juga menginginkannya untuk saudaramu. Sesungguhnya dalam kebaikan itu terdapat keberkahan. Hadis riwayat Muslim.
Dengan kata lain, mari kita ajarkanlah siswa-siswi kita, murid-murid kita untuk selalu berbuat baik kepada sesama, baik teman maupun guru. Terima kasih atas kerawan panjenengan semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membawa manfaat untuk diri pribadi saya dan untuk panjenengan semuanya, dan terlebih itu untuk murid-murid kita. Begitu Ustadz dan saya, terima kasih Ustadz dan saya sudah meluangkan waktu. Sugeng beristirahat. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih banyak kepada Ustadz Iwan yang telah memberikan banyak ilmu ya. Sebenarnya saya masih banyak pertanyaan yang butuh kita diskusikan Ustadz. Boleh. Jadi mungkin di lain waktu nggih. boleh. Banyak pertanyaannya sudah saya catat ini. Ya. Yang bisa kita didiskusikan di lain waktu. Baik, karena waktu sudah semakin sore, waktu sudah habis. Semoga acara hari ini mendapatkan keberkahan, bukan hanya semata kebaikan bagi Ustadz Iwan sendiri, tapi untuk kita semuanya. Amin, Karena amin. pada dasarnya kita punya tujuan yang utama, yaitu bagaimana siswa-siswi kita itu benar-benar solih gitu ya. Solih itu kan sudah banyak hal ya. Ya, semoga menjadi kebaikan buat kita semua. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila dalam memandu acara pada sore hari ini banyak kesalahan. Akhir kata, mari kita tutup bersama dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Terima kasih Ustaz sudah matur suwun. Sukses. Masyaallah, barakallahu fiik. Matur suwun. Monggo.